Tujuan pembelajaran atau TP merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Sedangkan rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, di mana disampaikan di sana bagaimana beriman, berkebinekaan, global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Konsep tujuan pembelajaran secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek sebagai berikut ini. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasi dalam bentuk produk atau kinerja, baik abstrak maupun konkret, yang menunjukkan bahwa siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek sebagai berikut. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran. Di akhir, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Konsep tujuan pembelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Variasi. Apa itu variasi? Adalah sebuah keterangan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi penggunaan keterampilan berpikir kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Ini sangat diperlukan. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan ini gunakan keterampilan berpikir bervariasi, terutama host atau tutor atau guru, ya, untuk sebagai pendamping. Contoh, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia, perubahan alam di permukaan bumi, dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya apa. Nah, di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Dalam konsep tujuan pembelajaran, contoh, tujuan pembelajaran memuat 3 aspek. Contoh ini, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Kemudian merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Catatan, kompetensi, kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Konten, materi yang dipelajari. Sedangkan variasi, penggunaan keterampilan, berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. 7 prinsip alur tujuan pembelajaran, yaitu dari sederhana dan informatif, kemudian esensial dan kontekstual,
kemudian berlanjut ke berkesinambungan, kemudian pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang selanjutnya merdeka belajar. Yang kemudian dilanjutkan operasional dan aplikatif. Yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel. Ya, 7 prinsip ini harus berjalan, artinya sesuai dengan alurnya. Jika ini ada yang hilang, salah satu di antaranya, ya ini artinya ada yang kurang, tidak lengkap. Kemudian langkah atau prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu melakukan analisis capaian pembelajaran. Melalui apa? Ya mungkin dari asesmen, dianalisis, pengamatan dan sebagainya. Kemudian diidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase yang ingin dicapai. Jadi guru mengamati, mengidentifikasi ending dari fase-fase yang dicapai peserta didik. Kemudian menganalisis setiap elemen dan sub-elemen capaian pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan poin-poin, susunan tujuan pembelajaran sesuai 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Susunan tujuan pembelajaran secara linear, jadi ini berkelanjutan. Terus alurnya seperti itu. Kemudian tentukan lingkup materi. Yang endingnya terakhir tentukan CP-nya, jam pelajaran. Itu konsep-konsep yang harus kita planning, kita rencanakan untuk menuju tujuan pembelajaran. Ini adalah urutan atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran TP. Contoh nih, kelas 1, fase A, dimulai dari kelas 1. Tujuan pelajarannya yaitu tujuan pembelajaran 1.1. Nah, berkelanjutan tujuan pembelajaran 1.2. Tujuan pembelajaran 1.3. Jadi ada urutan-urutan logis yang harus tersampaikan. Kemudian contoh di kelas 2. Pendidik menentukan tujuan pembelajaran, membuat konsep. Tujuan pembelajaran kita notasikan 2.1. Ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran 2.2. Tujuan pembelajaran 2.3. Fase A berakhir di kelas 2. Jadi capaian pembelajaran, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik di akhir fase A.